saya Putu Widya Puspita Dewi, mahasiswa S2 Institut Empu Kuturan dengan NIM 2525161116. Saya bertugas di SD Negeri 4 Buah Negiri. Tangan dan mata witing. Dimulai.
teladani. Nah, hal apa yang bisa kalian teladani dari sidang tersebut? Yang pertama apa? Dari apa dulu? Ya, Nisha? Religius. Dari religiusnya seperti apa? Seperti melakukan sikap religius yang toleran, menerima perbedaan tiada kata dan keutuhan bangsa. Ya, jadi keutuhan bangsa. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa yang bisa kita teladani dari religius? Ya, Berdoa sebelum makan dan sebelum makan. ya berdoa sebelum makan. Kemudian, oke, yang kedua ada apa? Ya, ada? Rela meninggalkan keluarga berhari-hari. Ya, rela berkorban. Jadi, yang ketiga apa yang ketiga? Musyawarah. Jadi apa yang bisa kita teladani dari musyawarah? Ya, coba Arya. Berdiskusi dengan sopan santun dan kepala dingin. Berdiskusi dengan sopan santun dan kepala dingin. Jadi kalian sudah melakukannya di kehidupan sehari-hari? Kalian berdiskusi kelompok. Nah, cari kelompoknya terlebih dahulu. Di situ kelompok satu jadiin satu aja, mejanya 4 aja. Diatur aja. Kelompok satu ayo silakan. Di sini kelompok 2, sini kelompok 1, sini kelompok 2. Nah, ini ibu bagikan ya. Terus ke bawahnya nanti ininya kan gitu aja. Ini dulu buat, langsung sampai ke bawah dibuat. Sudah? Oke, kelompok 1 yang sudah selesai silakan presentasi. Kelompok 2 perhatikan ya. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tanggal pidato 1 Juli 1945. Peran Bung Karno. Menambahkan atau bertanya, memberi tanggapan tentang kelompok 1? Ada yang kurang atau apa? Silakan. Ya, kelompok 2 gimana? Ada yang kurang? Ya, Ganes? Oke, berarti di Muhammad Yamin ya, di usulan dasar negaranya katanya. Di sana ada harusnya ada berapa? 5. Ada 5, tetapi di sini dibuat 4. Ada apa saja yang pertama? Beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Berarti yang nggak ada di kelompok 1 apa? Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Jadi tadi itu ya, untuk dasar negara ada 3 karakter utama. Ada siapa aja tadi? Soekarno, lagi Muhammad Yamin, kemudian Supomo. Nah, jadi di sana ada usulan dasar negaranya. Ada masing-masing ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama tadi dari Soekarno apa saja? Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Pas sehari-hari bisa kita teladani apa saja? Ya, Yuda? Religius. Religiusnya apa? Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar, terus menghargai agama. Yang ketiga itu apa? Musyawarah. Musyawarahnya. Di kehidupan sehari-hari apa? Saya menghargai pendapat. Saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian karakter perumus Pancasila ya, itu yang patut kita teladani. Jadi semua tokoh Pancasila itu berdiskusi untuk melahirkan Pancasila yang kita ketahui. Pancasila ada 5 dasar apa saja? Ketuhanan Indonesia. Ketuhanan yang Maha
Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan ditaruh di pojok meja masing-masing ya. Nah, kelompok yang sudah bagus ya, mau maju pertama yang pertama selesai dan hasilnya berwarna bagus ya. Nah, itu akan mendapatkan reward. Nah, di sini ibu sudah ada bintang. Kelompok siapa tadi? Coba angkat tangannya siapa saja? Oke, jadi ibu bagikan satu bintang ya. Jadi kelompok lain nanti bisa kita di pertemuan selanjutnya ya. Kita kumpulin. Ini ajar apa kita hari ini anak-anak? Tentang apa? Perumusan ya, BPUPKI perumusan Pancasila. Karakter yang bisa kita contoh atau teladani ya. Itu sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, nanti tugas kalian di rumah ya, silakan cari. Itu kan ada 9 tokoh kan? Silakan cari lagi karakter-karakter dari 9 tokoh itu yang bisa kalian teladani. Sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Ketua kelas silakan ditutup pembelajarannya. Berdiri. Param Santika Wide. Siap dan mandi mulai. Selamat pagi. Kita terlalu sibuk menuntut angka di atas kertas, hingga lupa mengajarkan cara merasa dan berimajinasi. Padahal pendidikan bukan hanya soal mencetak generasi yang pintar berhitung, tetapi juga mereka yang pandai bermimpi dan berempati. Mari seimbangkan logika dan rasa, biarkan otak kiri menuntun langkah mereka dan otak kanan mewarnai perjalanan mereka. Karena manusia yang utuh tumbuh dari harmoni kedua.